love. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 30 September 2023, saya Pendeta Kartini STH yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir mengajak kita untuk mendengarkan program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau yang terdapat dalam Bilangan 27 ayat 12 hingga yang ke-14. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini, karena kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, yang bersumber daripada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, serta belajar daripadanya. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kata apakah yang seringkali kita hindari untuk kita katakan ataupun juga kita dengarkan? Kematian. Ya, kematian seringkali menjadi satu hal yang paling menakutkan untuk kita dengarkan, bahkan kita hadapi. Karena hal tersebut bisa membuat kita sedih. Baik hal itu terjadi kepada orang yang kita cintai, dan apabila itu juga harus terjadi kepada kita, sedapat mungkin kita pasti akan berusaha untuk menghindarinya karena banyak alasan yang pada intinya kita merasa sayang untuk meninggalkan dunia ini yang sudah memberikan kita rasa dan juga warna dalam kehidupan kita. Apakah terhadap orang-orang yang kita kasihi atau harta benda yang sudah kita miliki, walaupun itu hanyalah sebuah titipan semata. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menceritakan bahwa Musa diberitahukan tentang kematiannya, bahwa saatnya ia akan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya, sama seperti saudaranya Harun. Namun sebelum itu, Tuhan juga mau memperlihatkan kepadanya bahwa bangsa yang sudah dipimpinnya ataupun diantarkannya itu akan segera sampai di tanah janji, di seberang tempat di mana ia berdiri pada saat itu, yaitu Gunung Abarim yang berseberangan dengan tanah Kanaan. Dan itu kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang ke-12 dalam nas kita hari ini. Dan Musa tidak diizinkan untuk turut serta ke sana karena dosa yang sudah ia lakukan, yaitu memberontak terhadap Tuhan saat ia berada di padang gurun Zin, yang kita bisa juga lihat dalam ayatnya yang ke-14 itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian terjadi adalah akibat dosa manusia, yang juga dapat kita lihat dalam kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa akibat melanggar perintah Tuhan. Musa dalam nas kita hari ini juga harus mengalami kematian dan tidak ikut serta ke tanah perjanjian karena dosa yang dia perbuat. Sepintas mungkin hal itu menjadi satu hal yang menyedihkan, tetapi ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap memberikan penghiburan baginya dengan memperlihatkan keberhasilannya untuk melewati semua rintangan dalam memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka boleh sampai di seberang tanah yang sudah dijanjikan itu, meskipun ia tidak bisa ikut ke sana. Hal ini adalah merupakan satu hal yang cukup membahagiakan. Demikian juga kita, ketika kita berhadapan dengan kematian,
memang akan menjadi satu hal yang menyedihkan bagi kita. Tapi di balik itu semua, kita boleh bersyukur bahwa selama ini Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk menikmati alam ciptaannya. Kita bisa mengenal cinta kasih terhadap sesama. Kita bisa mengenal berbagai rasa yang ada di dunia ini. Suka duka hidup dapat kita lewati. Hingga sampai di ujung perjalanan hidup, Tuhan ingin kita pulang bersamanya untuk menikmati kedamaian surgawi. Karena itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, tetaplah bersyukur dan bersukacita atas apa yang sudah Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan ataupun juga kematian. Tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk tidak takut terhadap kematian, karena hidup dan mati kami adalah milik-Mu, dan Tuhan akan selalu ada di dalamnya. Mampukan kami untuk semakin dewasa dalam iman harap kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami juga mau berdoa bagi jemaat GKE Parawe di Kalawa. Tuhan berkatilah kehidupan jemaat-Mu di sana dalam setiap aktivitas hidup mereka dan usaha kerja mereka, agar boleh mereka menjalaninya dengan penuh sukacita, sehingga berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Dan bagi pekerja-Mu yang melayani di sana, Ibu Pendeta Gadis dan juga Penatua Diakon di GKE Parawe Kalawa, Tuhan berkatilah kehidupan mereka semua, sehingga selalu mampu melayani dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami hari ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.